kira-kira riba itu apa sih, Ustaz? Kenapa masyarakat nggak mengenal apa itu riba? Ya, riba yang terbesar yang ada di belahan bumi kita bisa memproduksi berbagai macam bentuk riba. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu, Iya. Ustaz, untuk ngomong itu dari tadi. Boleh dibilang serabutan lah. Itu kita skip ya. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah saya mendirikan sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan. Berawal dari setiap saya ceramah tentang riba, jamaah itu selalu nuntut solusi. Betul. Ya, Ada masalah harus ada solusi dong. Iya, seolah-olah gini, ketika ada orang yang ini orang saya ingetin ya, kamu nggak boleh berzina. Dia pengen banget berzina, kamu nggak boleh zina. Terus orang itu nuntut, Ustaz kalau gitu kasih saya istri dong. Nah, seperti itu ibaratnya. Iya. Mana anak lo Ustaz, buat saya aja. Kalau gitu buat saya nikahin. Seperti itu. Ketika saya ceramah tentang riba, kalau gitu Ustaz utangin saya dong biar saya nggak riba. Gitu. Jadi itu solusi yang apa Harus ya? ada. Salah ya, itu Harus ada mentalnya solusi. mental instan. Jadi ketika dilarang dari sebuah masalah atau kasus ya, dia ingin mendapatkan solusi dari pihak yang melarang langsung. Oh iya, Gitu. betul. Padahal siapa dia gitu kan? Iya. Yang berbuat dosa dia, yang diminta tanggung jawab orang lain yang menasehati. Yang minta Itu kan dibantuin orang lain juga. itu kan satu hal yang logikanya terbalik ya. Harusnya kalau dia yang melakukan dosa, dia bertaubat dan cari Solusinya. solusi sendiri, tanggung jawab gitu loh. Jangan malah meminta menuntut pihak yang memberikan nasihat itu untuk memberikan solusi kepada dia. Ya, itu kurang tepat. Iya, kurang tepat Atau seperti bahkan itu. sangat tidak tepat. Itu mungkin kurang ajar ya. Oke, Ustaz, berawal dari masalah-masalah itu, akhirnya Ustaz kan membuat sebuah apa, Ustaz? Lembaga. Lembaga. Iya, lembaga. Yang fokusnya itu ke Mungkin lebih ke arah edukasi ya, atau consulting dan agregator pembiayaan. Agregator Oke. pembiayaan. Dan itu nggak jauh-jauh pasti hubungannya sama bank dong. Betul, lembaga keuangan, nggak cuma bank ya, nggak cuma Oh bank. ya, afwan. Lembaga keuangan. Kita lebih Lembaga tepat lagi. keuangan, betul. Dan itu membahas segala macam. Ustadz menangani beberapa model-model akad yang ini kira-kira Betul. syariah atau enggak, Ya, sosial atau jadi enggak. boleh dibilang profesi saya itu sekarang kalau ceramah kan bukan profesi ya. Betul, itu bukan. Pokoknya kalau yang berbau akhirat tuh kalau bisa gratis. Itu sosial lah Iya, ya, Ustadz sosial. ya. Tapi saya memang memisahkan antara dakwah dan ma'isyah ya, dan cari Masya Allah. bisnis. Lah bisnis saya membuka jasa profesional gitu. Ada harga, ada fasilitas yang terukur, ada output, ada produk seperti itu. Beda sama ceramah. Kalau ceramah kan akadnya tabarru sosial, dan itu biasanya di tempat umum atau di masjid rumah Allah. Makanya di situ nggak disepakati berapa ujrohnya, materi apa yang disampaikan, berapa durasinya, itu nggak ada. Tapi boleh nggak sih Seperti itu. Ustadz pendakwah tuh atau Ustadz itu nerima apa bahasanya, salam tempel mungkin? Iya, itu sifatnya hibah ya, itu akadnya hibah. Ya memang itu kalau dari sisi Ustadz boleh ya, para ulama sudah banyak membahas tentang hukum menerima imbalan atas dakwah ya, atas ceramah, atas pengajaran ilmu syar'i, itu dibolehkan. Karena itu akadnya hibah ya, akadnya hibah. Andai kata tidak pun nggak ada masalah, dan kita nggak boleh menuntut karena itu dakwah itu memang harus ikhlas karena Allah. Betul. Dan jangan dikira ustadz yang tidak menerima amplop itu lebih ikhlas ketimbang ustadz yang terima amplop. Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi ya, ustadz yang terima amplop dia niat dalam hatinya ikhlas, dia udah nggak mikirin mau dapat mau enggak. Yang penting dia berdakwah ya. Pas dia dapat pahala kan, ketika dia ikhlas berdakwah, mau dapat mau enggak, itu dia ikhlas, dia dapat pahala. Dan ternyata di ujung acara panitia memberikan hadiah bingkisan ya, ada uangnya dan itu bermanfaat dan dia sedang membutuhkan misalnya, akhirnya dia nafkahkan kepada anaknya, dinafkahkan ke jalur yang benar, yang syar'i, itu menjadi berbuah pahala. Maka dia bisa mendapatkan 3 pahala itu. Masya Allah. Pahala dakwah ya, pahala memberikan nafkah yang halal ya, kemudian manfaatnya ya juga mendapatkan benefit ya, uang, kemudian itu manfaatnya banyak. Tapi sebaliknya kadang sebagian orang mungkin yang mencela para dai yang menerima imbalan atas dakwah, mereka merasa ujub, merasa lebih mulia daripada ustadz yang tidak menerima atau yang menerima amplop misalnya. Mereka merasa lebih mulia sehingga dari awal mereka sudah tidak ikhlas. Ya, merasa ujub.
ada Ya, peluang ke situ sih ada peluang ke besar. sana. Akhirnya pahalanya uang yang nggak dapat, pahala Pahala nggak dakwahnya dapat. nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi sebetulnya itu masalah ada amplop atau tidak itu kewajiban pihak yang diajar sebetulnya. Di antara Oke. adab kepada ahli ilmu memang harus menghormati ahli ilmu ya. Jangan sampai kita yang butuh ilmu, kita ingin dibantu akhiratnya, tapi ustadznya datang dari jauh, mengeluarkan modal sendiri. Itu memang sepantasnya ya, ini sebagai adab murid kepada seorang ahli ilmu itu ustadznya diberikan fasilitas atau minimal dia tidak mengeluarkan beban yang berat Iya. untuk mengajari kita ilmu agama loh ini ya, ilmu yang berkaitan dengan kafling surga atau neraka. Loh, kita bayar untuk kuliah duniawi aja kita berani bayar puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta. Kok ini ada orang yang mau ngajarin Anda ilmu akhirat yang itu kafling Anda nanti ujungnya Anda nggak berani keluar modal seperti Masya itu. Allah. Mm. Siap Ustadz, barakallahu fiik. Ya, nanti Intinya saya juga itu dai dan kalau profesi di sosialnya ya. Kalau di bisnisnya saya adalah seorang syariah advisor, seorang pengawas syariah. berarti ada sertifikasi Mm-mm. juga dong Ustadz. Ada, alhamdulillah Nah, saya sudah pernah mengikuti sertifikasi pengawas syariah untuk di bidang koperasi syariah ya di tahun 2018 oleh Masya LSP Allah. DSN MUI. Itu sudah pernah alhamdulillah. Oke. Mm-mm. Oke Ustadz, sekarang kita masuk ke bahasannya nih. Oke. Oke. Kita bahasan pertama itu Mm. pastinya soal riba nih Ustadz. Mm-mm. Dimana memang beberapa masyarakat sudah tahu riba itu apa, tapi beberapa juga khususnya kaum muslimin belum tahu riba itu apa. Iya. Nah, kita lagi coba ngejelasin kira-kira riba itu apa sih Ustadz? Iya, saya tanya balik ya. Siap, 86. Ya, kenapa masyarakat nggak mengenal apa itu riba? Kalau riba mungkin tahu di Al-Quran ada ayat, Teksnya tuh ya, ada teksnya ya. tuh ada itu riba. Kemudian di hadis-hadis pun ada ya, Nabi melarang riba. Itu banyak hadisnya. Cuma masalahnya di luar itu ada nggak orang yang terang-terangan jualan riba? Nggak ada. Banner toko riba. Nggak ada. Saya jualan riba. Semuanya kayak Nggak manis. ada. Semuanya bahkan itu disebut dengan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan aslinya ya, dibahasakan dengan bunga yang harum, wangi, padahal haram ya. Kadang bahasanya itu interest ya. Interest tuh bahasa Inggrisnya apa sih? Minat ya? Minat. Apa? Penting ya, interesting ya, seperti itu. Padahal itu sesuatu yang harusnya dijauhi, Betul. bukan diminati. Betul banget itu Ustaz. Jadi riba itu adalah balik lagi ke sesuatu- permasalahan. Oke. Nah, bagaimana kita mengenali riba? Ya, memang secara teoritis memang itu harus belajar ya di majelis ilmu. Majelis ilmu yang memang pembelajarannya itu terstruktur. Artinya kita mempelajari seperti jenis-jenis jual beli, hak kemudian rukun dan syarat jual beli, baru kemudian nanti belajar jenis-jenis keharaman, belajar jenis-jenis riba, belajar jenis-jenis gharar. Ya, itu ada teorinya nggak bisa di podcast sebetulnya ya, tapi kita di sini justru juga ada pembelajaran yang penting. Nah, di acara-acara seperti ini kita bisa membedah aplikasi praktek di lapangan seperti apa. Kalau secara bahasa ya riba itu sebetulnya artinya ziyadah ya, tambahan ya. Nah, lebih spesifik lagi, riba itu sebetulnya sebuah transaksi ya, di mana seorang mentransaksikan antara uang dengan uang. Itu ringkasnya. Riba adalah transaksi komersial uang dengan uang. Berarti Itu. kan tadi komersil Ustaz ya. Yang salah itu kadang sosial dikomersilkan. Begitu Ustaz. Ya itulah riba. Ya, riba itu adalah pengambilan keuntungan dari transaksi pertukaran uang. Padahal pertukaran uang itu ya itu identik dengan transaksi utang piutang ya. Bayar memberikan uang dengan kembali uang ya. Nah, itu yang riba yang banyak terjadi itu adalah mengkomersialkan transaksi utang. Contohnya Transaksi Ustaz utang. yang beredar di masyarakat itu seperti apa Ustaz? Ya, riba yang terbesar yang ada di belahan bumi kita ya, yaitu adalah perbankan, ya, perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional. Ya, lembaga-lembaga keuangan konvensional itu boleh kita bilang adalah lembaga kufur. Ya, ini kalau mau ekstrimnya itu lembaga kafir. Ya, yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Ya, maka haram bagi seorang muslim kita bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Bahkan sudah ada fatwanya dengan tegas, fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 yang menegaskan bahwasanya
lembaga-lembaga keuangan, baik itu perbankan, asuransi, pegadaian, leasing atau yang berasaskan bunga, itulah memenuhi kriteria riba nasiah sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka haram bagi kita bermuamalah dengan lembaga tersebut, kecuali bagi masyarakat yang di daerahnya tidak ada cabang bank syariah, atau untuk menuju cabang bank syariah itu jauh, membutuhkan usaha ya, mendaki gunung, melewati lembah ya, mengarungi lautan ya, baru itu masuk kategori darurat, boleh kita membuka rekening konvensional. Contoh aplikatifnya untuk yang darurat seperti lembaga-lembaga filantropi ya, lembaga-lembaga filantropi kadang harus menyalurkan bantuan ke pelosok. Betul. Nah, terkadang di pelosok itu relawan nggak bisa tarik tunai kan, nggak bisa, susah gitu kan, maka dia bisa menggunakan rekening perbankan. Berarti filantropi itu kayak sosial gitu ya Ustadz Iya, ya? sosial, lembaga sosial seperti itu. Makanya kalau di suatu negara itu sudah, bahkan di pelosok pun sudah ada bank syariah, maka uzur darurat itu udah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi. Memang sebagian besar fatwa ulama di dunia itu mengharamkan kita bermuamalah dengan bank konvensional, meskipun bunganya nggak diambil, sekedar buka rekeningnya saja sudah haram. Di antaranya fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, Komisi Dewan Fatwa Saudi Arabia yang dulu ya, rahimahullah, beliau mengatakan at-ta'min fil bunuk ribawiyah muharram. Nyimpen dana di bank konven itu haram. Nyimpen doang ya Ustadz? Nyimpen doang, jangan ngomongin bunganya dulu. Ya, nyimpen dana di bank konven itu haram walau lam ya'khudh fa'idah, meskipun bunganya tidak diambil. Ya, meskipun tidak mengambil bunganya. Kenapa? Karena lima fi dzalika min i'anatiha 'alal ismi wal udwan. Karena itu merupakan bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Masyarakat atau teman-teman, Bapak sendiri ya. Alhamdulillah Ustadz, kalau kami di sini sudah menghilangkan itu. Iya, maksudnya saya ingin bertanya. Sadar nggak, misalnya kita kalau punya saldo di perbankan konvensional, saldo kita itu akan digunakan buat apa? Nah, itu Ustadz yang kita nggak tahu. Itulah biang riba sebetulnya. Jadi kita nggak perlu ribut dulu dengan apa penyimpangan bank syariah atau riba. Itu masih terlalu jauh jauh. Pabriknya riba sendiri kita nggak peduli. Ya, pabriknya riba kita masih support dengan membuka rekening di sana. Berarti itu tergantung diri kita sendiri Ustadz ya? Apa tuh? Maksudnya kita kalau mau berhentiin itu stop untuk. Iya, betul. Jadi dengan Anda menabung di rekening konvensional, berarti Anda terus-menerus memberikan dia bahan baku untuk bisa memproduksi berbagai macam bentuk riba. Nah, itu yang saya tunggu-tunggu untuk ngomong itu dari tadi. Iya. Bahkan bukan hanya riba ya. Ibaratnya kita tuh ngutangin orang ya, mengutangi bandar maksiat. Ya. Ngutangi bandar maksiat. Saya pernah bikin status di Facebook kalau nggak salah, judulnya menghutangi bandar maksiat. Ibaratnya si tukang riba, si bank konvensional ini adalah bandar maksiat. Atau kita kiaskan dengan sebuah cerita, anggap aja dia teman kita, teman. Hey bro, pinjam duit dong, ya misalnya. Buat apa? Gua buat ini, bikin bisnis rentenir. Terang-terangan dia bikin bisnis rentenir. Rentenir itu maksudnya adalah minjemin uang, dibalikin lebih. Iya, ya seperti itulah aktivitas bank konvensional kan. Ya, jadi kita anggap aja kita punya teman, dia minta duit kita, suruh ngutangin, berapa kamu butuh? Ya kalau bisa semua duit kamu ditaruh di saya aja. Waduh. Iya. Waduh. Nanti saya investkan di bisnis rentenir saya biar maju, kemudian sebagiannya akan saya investkan di pabrik babi, pabrik miras, dan pabrik-pabrik keharaman lainnya. Oh, nanti benefit buat saya apa? Misalnya kita bertanya, nanti kamu saya kasih bunga sedikit ya. Oh enggak, itu riba misalnya, kita tahu itu riba misalnya. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau gitu kita bisa hapuskan pasal ribanya. Loh, seperti itu. Kok mudah banget. Ya, gampang, yang penting duit kamu taruh di saya. Kalau gitu akan dilakukan. Akhirnya kalau gitu nggak apa-apa deh, nih duit saya taruh di kamu, yang penting biar kamu bisa buka cabang rentenir kalau bisa se-Indonesia atau sedunia, dan banyak pabrik-pabrik haram yang bisa kamu support di sana. Itu ibaratnya kalau kita minjemin duit kita ke bank konvensional seperti itu. Ibarat kita menghutangi bandar maksiat. Padahal sekarang itu bank syariah sudah lebih mudah dijangkau ya Ustadz ya? Betul. Kadang masyarakat itu ini ada sebuah apa ya istilah bahasa Indonesianya ya, paradoks atau apa. Kalau salah stigma. Jadi gini, ketika mereka diingatkan untuk jangan menggunakan rekening bank konvensional, mereka membalas dengan, wah, bank syariah kan masih ada kekurangannya. Padahal dengan bank syariah masih ada kekurangannya ini tidak menghapus kewajiban untuk meninggalkan bank konvensional. Jadi mencoba mengalihkan inti masalah. Itu memang karakter dasar manusia.
Biasanya orang itu kalau diingetin kesalahannya, dia akan cenderung mencari kesalahan orang Lain. lain. Bahkan dia akan mencari kesalahan orang lain, pihak lain dulu sebelum kesalahannya diungkit. Itu Minimal nyerang balik lah, minimal Ustaz. nyerang balik. Udah Jadi dibilang. kebanyakan orang seperti itu. Ketika diingatkan haram loh mensupport bank konvensional, loh bank saya sendiri masih ada haramnya kok, seperti itu. Padahal tinggalin aja. Masalah nanti taruh di mana itu hal yang berbeda, gitu kan? Oke. Nggak akan merubah hukum haramnya dia meletakkan di bank konvensional. Mau bank syariah belum syariah kayak, mau naruhnya di mana kayak, gitu, seperti atau di lembaga apapun, ya tidak merubah hukum dia wajib meninggalkan rekening konvensional. Tapi itulah manusia, ya selalu melempar dulu, menyerang pihak lain, kekurangan orang lain, melupakan apa yang wajib dia tinggalkan. Nah, seperti itu kadang suka lupa Ustaz bagian situ. Oke, harus Ustaz. di-highlight ini ya, harus di-highlight. Saya ingin ini sampai kepada masyarakat. Siap, insya Allah Ustaz. Nah Ustaz, itu kan tadi masalah soal di bank konvensional. Terus gimana nih Ustaz buat karyawan-karyawan yang memang dia itu wajib terima ujrohnya atau gajinya itu melalui bank konvensional? Iya, itu masuk Solusinya kira-kira seperti apa itu Ustaz? termasuk perkara darurat ya, terutama mungkin PNS atau kayak dulu kerja di BUMN juga seperti itu. Dulu saya masih untung, saya masih bisa menegosiasi kalau dulu bank syariah belum banyak ya. Ingin menggunakan bank syariah. Ternyata menggunakan bank syariah itu ada jeda. Misalnya kalau yang pakai bank konven itu gajinya tanggal 25, kita bisa geser sampai tanggal 30. Beda 5 hari Ustaz ya? Sekitar 3 sampai 5 hari dan pernah sampai hampir seminggu. Ini kan bagi orang yang penghasil hidupnya dari Gaji. Estafet gaji, ini akan ngap-ngapan ya kan? Iya. Nah, ini ada kendala di situ. Akhirnya tetap kita karena ini masalah hajat ya, masalah darurat itu kalau mengancam nyawa kan. Artinya kalau kita terlambat sekian hari, anak istri kita nggak makan kan, seperti Betul. itu. Maka di situ kita tetap boleh membuka rekening bank konvensional. Tapi kalau bisa memang dihilangkan pasal bunganya. Kalau tidak bisa maka kita langsung tarik. Berarti bank konvensional pun sebenarnya ada peluang untuk ngapusin, Mbak, saya nggak usah pakai bunga deh. Kalau awal-awal karena dulu belum banyak yang permintaan seperti itu agak sulit. Ya, kalau sekarang sudah mudah. Oh iya, Masya Allah. Sudah mudah, gampang. Tinggal buat surat atau blank formulir. Dan itu cukup di cabang, maksudnya cabang-cabang kecil pun bisa kan Ustaz? Bisa, iya bisa. Itu untuk yang hajat ya, sekali lagi hajat. Karena disclaimer ya, Sobat Rabanian, itu untuk yang memiliki hajat. Orang suka mendaruratkan diri sendiri. Aduh. Atau memanfaatkan kedaruratan. Contohnya gimana? Dia harus digaji dengan rekening konvensional. Tapi dia punya usaha lain atau punya keperluan lain untuk belanja online misalnya. Nah, rekeningnya ini dipakai. Rekening penggajian dia dipakai untuk misalnya belanja online atau jualan online. Seperti ini nggak boleh. Karena ada kaidah ad-darurat tabihul mahzurat, perkara darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini kaidah asalnya ya. Ada kaidah turunannya. Ya, ad-darurat tuqaddar biqadriha. Perkara yang darurat itu diukur berdasarkan kadar kedaruratannya. Artinya misalnya gini, kalau kita nggak nemu makanan kecuali babi di hutan misalnya, kita boleh makan babi karena itu mengancam jiwa ya. Dan selama kondisinya memang darurat. Ya, jadi standar darurat itu diantaranya hal-hal yang menjaga maqasidus syari'. Ini bahasanya jadi panjang dah. Maqasidus syari'. Jadi ada standar kedaruratan, singkatnya gitu deh. Ada standar kedaruratannya di dalam syariat Islam. Enggak serta-merta tiap orang mendaruratkan diri sendiri gitu. Jadi mungkin yang simpelnya itu sesuatu itu disebut darurat kalau mengancam nyawa, mengancam jiwa. Misalnya kita nggak makan babi, kalau kita nggak makan babi kita bisa mati nih. Atau minimal nggak punya energi untuk mencari makanan yang halal. Ya, maka kita saat itu boleh makan babi. Nah, sampai kita punya cukup energi untuk mencari yang halal, sudah stop. Jangan pas kita makan babinya ternyata gurih, keterusan. Wah, ini enak nih sampai kenyang. Ini nggak boleh seperti itu. Termasuk rekening bank konvensional. Kita dibolehkan kalau darurat misalnya untuk penerimaan gaji. Maka kita hanya dihalalkan pakai rekening itu hanya untuk penerimaan gaji. Untuk penggunaan yang lain tetap haram, haram. Berarti begitu terima gaji langsung dikuras. Baiknya itu langsung dikuras. Habis itu langsung pindahin ke bank syariahnya. Iya, betul. Atau diambil cash aja seperti itu. Itu untuk yang darurat ya. Tapi kalau kita nggak ada, kita di kantor bisa pakai rekening apapun ya. Dan kita juga nggak melakukan bisnis apa-apa ya nggak boleh kita membuka rekening. Iya, nggak ada uzurnya, Ustaz. Oke, Ustaz. Nah, itu kan tadi kita bahas soal riba-riba yang biasanya itu ada di masyarakat, Ustaz. Nah, ancamannya sendiri seperti apa sih, Ustaz, kalau riba itu? Ancaman banyak itu. Nah, sepertinya kita butuh
sesi khusus untuk membahas Masya ancaman-ancaman Allah. para pelaku riba. Karena setting bahasa itu harus dibikin serius. Ya, Oke. karena riba adalah salah satu dosa yang sangat keras ya, dilarang oleh syariat Islam. Bahkan termasuk salah satu di antara 7 dosa besar yang membinasakan. Dan ya kata Imam Malik ya, riba itu termasuk salah satu dosa yang paling besar. Karena Paling dialah besar. satu-satunya dosa yang diancam dengan peperangan oleh Allah Subhanahu Wah, tuh. wa taala. Ini dosa yang sangat Bentar besar. Ustaz, ngajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Emang kita bisa menang? Nggak mungkin. Ya, Nggak nah, mungkin, ini kan? istilahnya memang orang pelaku riba ini ada orang-orang yang nantang. Ibaratnya orang-orang yang nantang, orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang lancang kepada hukum Allah. Seperti itu. Makanya ditantang perang. Berarti orang yang melakukan riba itu udah bersikap kurang ajar kepada Allah. Ya udah kalau gitu perang aja, gitu. Udah sangat kurang ajar kepada Allah. Makanya ancamannya itu perang. Itu ancaman besar ya. Ya kurang lebih ada 5 ancaman itu kalau di surat Al-Baqarah ya. Kita bisa melihat larangan-larangan riba itu di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Itu banyak ya, dari mulai ayat alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumun ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, orang-orang yang makan riba tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan ya, lantaran penyakit gila. Ancaman riba. Mungkin nanti kita bikin sesi Kita bikin sesi khusus khusus soal untuk ancaman riba membahas ini. karena banyak sekali. Siap. Dan itu mengerikan. Mengerikan. Ya, karena ancaman riba ini di Al-Qur'an ada, Di hadis pun lisan banyak. Nabi Muhammad SAW juga ada. Sahabat-sahabat pun juga banyak mengancam Ustaz. Banyak, iya. Ya, itulah riba, sobat Rabanian. Ini kompleks banget pastinya. Bahasannya bisa sampai tua. Oke, Ustadz. Soal riba ini berarti kerja di bank konvensional yang tempatnya riba itu pastinya haram dong Ustadz untuk seorang muslim. Haram. Nah, tapi apakah kalau di bank konvensional kan ada solusi nih, ada bank syariah. Kalau kita kerja di bank syariah itu hukumnya seperti apa Ustadz? Hukum asalnya boleh. Boleh. Hukum Sama. asalnya ya. Kan dia bank label syariah, legal, ada sertifikasi dari pemerintah, diberikan legalitas. Karena untuk bikin lembaga syariah itu berat, ada persyaratan undang-undang perbankan syariah. Di antaranya harus ada rekomendasi DSN MUI, harus memenuhi prinsip syariah, harus dia meng-hire seorang dewan pengawas syariah. Ada parameter-parameter dari fatwa DSN MUI untuk di Indonesia, juga di internasional ada panduan standar syariah internasional, AWIF namanya, semacam ISO ya. Kalau di manufacture kan ada SNI, ada ISO. Nah, kalau di keuangan syariah itu ada standar DSN MUI, ada standar syariah internasional AWIF ya. Nah, itu banyak persyaratannya. Jadi kalau memang sudah mendeklar syariah, ada pengawasnya, ya hukum asalnya semua harusnya sesuai dengan syariah. Masalah penerapan nggak di bank, nggak di mana mas, itu sama. Jadi nggak cuma bank, masalah penerapan kadang di warung pasar tradisional pun apakah nggak mungkin terjadi riba? Wah, mungkin ya. aja. Bahkan di pasar itu sarangnya keharaman, sarangnya maksiat. Di pasar itu ada jimat, ya ada hipnotis, ada mengurangi timbangan, belum lagi ketemu copet, ada yang menipu, ada yang mencuri, ada yang mengurangi spek, ada yang jual barang palsu, ada yang melakukan riba, ada yang melakukan pengelabuan, penipuan, ada yang melakukan goror, transaksi judi, ada yang zalim. Banyak di pasar ya. Jadi sebetulnya keharaman itu bukan cuma milik perbankan, semua entitas, semua lembaga, bahkan perorangan pun tidak ada orang yang maksum dari keharaman. Kalau yang dipermasalahkan apakah di bank syariah ada penyimpangan atau tidak kan? Iya. Arahnya ke sana kan? Betul. Saya udah mengendus aroma ke arah sana. aroma tendensius. Ya, kan bank syariah belum syariah gitu kan, masyarakat biasanya itu sering kedengar sih nyerangnya seperti itu. Kalau masalah banyak penyimpangan syariah, nggak cuma bank syariah, Anda sendiri banyak nggak penyimpangan syariah yang mengaku sudah ngaji, yang mengaku sudah paham syariah. Jualan Anda sudah syariah belum? Iya. Nggak tahu. Karena sebetulnya perkara syariah atau tidak itu bukan sebuah perkara yang bisa kita beli sertifikatnya, saya dapat sertifikat syariah loh. Enggak, itu perkara yang kontinu. Harus dikontrol terus-menerus, diawasi terus-menerus. Nggak ada orang yang maksum, apalagi lembaga. Berarti kita nggak boleh ngedeklar bahwasannya murni jual beli syariah. Nggak boleh. Emang dia ngerasa nabi ya. Ada kadang saya lihat iklan-iklan developer properti itu 100% murni syariah. Iya. Iya.
Buktinya apa dia mengklaim seperti karena itu ibarat dia memaksumkan diri sendiri. Padahal yang boleh masuk Iya, padahal hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita memaksumkan merasa kita bebas dari kesalahan dan dosa. Berarti yang bisa kita declare bahwasannya ya insya Allah sesuai dengan syariah Ustaz, Minimal sesuai dengan standar syariah gitu, atau Iya. dikontrol dengan pengawas syariah. Kita memiliki pengawas syariah yang akan menyesuaikan transaksi kita dengan standar syariah yang berlaku. Itulah, nggak perlu tinggi-tinggi. Iya, nggak perlu tinggi-tinggi. Kelewatan lah ya Ustaz Iya, ya. gulu. Dulu terlalu berlebihan. Hmm. Oke.